rekan saya. Akan berbincang santai pada sore saat ini, yaitu membahas tentang isu yang lagi viral saat ini, yaitu kasusnya kakek siapa? Masir. Nah, itu kakek Masir itu menuai perhatian publik banget karena pelaku beliau itu sudah lansia dan motif diduganya mengambil buruh itu karena ekonomi. Beliau itu mungkin kurang dalam segi ekonomi dan terpaksa mengambil beberapa burung di Baluran ya. Terus hukumannya itu juga dianggap gak sebanding sama yang diambil kakek itu dan dampak perbuatannya. Terus kalian tahu nggak beliau itu dikena unsur tindak pidana apa? Apa tuh? Aku ingin tahu dari kalian. Oh ya. Jadi ayo kita bahas apa sih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kakek. Kenapa kok sampai bisa dipenjara gitu ya kan? Kasihan juga, dia udah tua gitu. Kayak orang nganggapnya itu nggak adil, tapi ya kita usut dulu. Yang pertama tuh dalam yuridisnya, hukum pidananya. Nah, terdapat beberapa unsur tindak pidana yang dilanggar oleh kakek-kakek tersebut. Nah, dalam pasal 362 KUHP ya, disebutkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, unsur ini terpenuhi, unsur yang terpenuhi oleh sang kakek itu ya, adanya perbuatan mengambil. Yang kedua, barang milik orang lain. Ya, sebenarnya bukan milik orang lain, dia apa ya? Barang yang dilindungi lah intinya. Pokoknya tempatnya yang tempat konservasi itu. Terus ada niat memiliki, dilakukan, yang terakhir dilakukan tanpa izin. Nah, secara hukum positif nih ya, secara hukum positifnya, secara hukum formalnya, secara legalnya, aparat tidak salah. Nah, aparat itu tidak salah memproses perkara ini. Karena apa? Ya aparat itu kan apa ya, dasarnya menangkap kakek itu karena ada undang-undang yang mengatur itu, dan kalau berdasarkan undang-undang ya kakek itu harus ditangkap memang. Nah, kemudian muncul setelah apa ya, kayak unsur tindak pidananya udah jelas nih, kayak yang emang yang salah kakek, terus ya aparat melaksanakan tugas sesuai undang-undang. Nah, kemudian muncul lagi masalah proporsionalitas hukumnya. Udah. Nih masalah proporsionalitas hukum. Walaupun memenuhi unsur pidana, muncul pertanyaan besar, apakah layak kasus kecil seperti ini dibawa sampai pengadilan? Kan kayaknya ibaratnya sepele gitu ya kan masalahnya. Nah, keadilan substantif. Ya, keadilan substantif ini apa ya? Intinya itu bukan hanya prosedural saja keadilannya.
Terus kasus ini menunjukkan penerapan hukum yang legalistik, dan yang terakhir kurang mempertimbangkan kemanusiaan dan konteks sosial. Jadi yang kita kasus ini tuh kayak menekankan supremasi hukumnya, bukan ke moralitas kemanusiaannya. Jadi gitu ya. Terus banyak yang harus dibahas juga terkait. Aku tuh ingin tahu reaksi masyarakat tuh gimana kepada kakak itu. Kalau menurutku dari publik itu cenderung banyak yang bersimpati kepada kakak itu, kayak kritik aparat hukum, membandingkan dengan kasus korupsi yang bernilai besar yang kerap lolos gitu. Itu juga muncul krisis kepercayaan terhadap keadilan umum. Terus juga ada lagi analisis tentang keadilan moral dan etikanya. Kasus itu menyoroti beberapa perbedaan. Yang pertama itu keadilan hukum, yaitu legal justisia. Terus yang kedua itu keadilan sosial, social justice. Nah, secara hukum itu memang salah, tapi secara moral itu negara dan masyarakat ikut gagal melindungi, mengikuti warga yang rentan. Lanjutin aja. Lanjut. Dari segi sosiologisnya ya, banyak masyarakat yang sekitaran kawasan hutan tersebut secara turun-temurun memang menggantungkan hidupnya kepada alam, tetapi tidak sepenuhnya memahami batasan hukum konservasi modern. Ketika negara menetapkan kawasan lindung tanpa diimbangi edukasi dan pemberdayaan ekonomi yang memadai, konflik hukum menjadi hampir tak terhindarkan. Dalam konteks ini, kakek tersebut lebih tepat diposisikan sebagai korban ketimpangan struktural daripada semata-mata pelaku kejahatan lingkungan. Itu menurut saya. Nah, terus aku juga pengen tahu nih gimana alternatif penyelesaian yang lebih tepat. Kalau menurutku sendiri itu mediasi antara pelaku dan korban. Terus korban itu mengganti rugi dan permintaan maaf kepada yang berpihak. Terus menghentikan perkara dari hukum. Terus juga yang terakhir itu kayak contohnya pendekatan sosial, bukan pidana, kayak contohnya bantuan sosial. Kan dari awal tuh banyak yang mengira kakak itu karena ekonominya yang sangat sulit, ekonominya yang susah. Nah, aku tuh kayak punya pikiran, kenapa gak pemerintah tuh ngebantu, kayak kasih pengembangan, masa harus kayak viral mencuri lah, namanya kan tuh mencuri ya, menangkap gitu. Kenapa gak pemerintah tuh harus nunggu viral dulu baru dibantu? Kenapa gak pemerintah tuh melihatlah dulu, memantau warganya gitu yang kesusahan, sampai warganya itu mengambil barang yang seharusnya gak boleh diambil. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Ya, saya mau menambahi juga. Ini kita terkait kasus ini kita ngutip kembali apa yang telah kita dapat di kelas juga di perkuliahan hukum pidana khususnya. Tuh yang pertama, dalam kasus ini berlakunya legalitas yang disebutkan tuh apa dulu pengawalnya tuh Legalitas nulum delictum nolapora previalendi bonale. Jadi ya
Jadi asas legalitas. Jadi kayak sesuatu tindakan tuh gak dapat dihukum kalau hukum tidak mengatur. Nah di sini kan sudah mengatur tuh hukum, makanya ya itu aparat ya gak salah sih kalau mau mengatur gitu. Kemudian ada juga kalau di tindak pidana tuh seorang tidak dapat apa ya? Iya, tidak dapat dipidana tanpa kesalahan gitu kan? Nah, ya. Jadi kalau kesalahannya udah jelas, ya berhak untuk dihukum, teman-teman. Jadi saya ini kayak mengarahkan pikiran teman-teman yang mungkin salah dalam melihat kasus ini, kayak menyudutkan kemudian aparat. Padahal aparat tuh dia penambahan nih dari saya atas apa yang saya dapat dari perkuliahan yang saya tempuh, yaitu matkul hukum pidana. Dalam kasus ini kita berdasar kepada asas legalitas. Disebutkan bahwa di asas legalitas itu nullum delictum nulla quona previa legi bonali, bahwa artinya tuh setiap tindakan tuh tidak bisa dihukum kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah ini kan dalam kasus itu kan hukum sudah mengatur tuh. Kemudian ada pelanggaran, kakek melakukan pelanggaran yang mana apa yang telah dilakukan kakek itu sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Makanya kakek dapat diproses hukum oleh aparat. Kemudian juga ada asas tindak pidana yaitu Genstraf Sonderschuld, yang mana tidak dipidana jika tidak ada kejahatan. Ya sebenarnya kejahatan itu adalah sebuah bentuk dari pelanggaran undang-undang. Kakek itu kan nggak melanggar undang-undang, makanya ya itu sebagai penguat kalau kakek itu ya sebenarnya salah. Tapi ya namanya manusia kan pasti punya hati nurani lah, tahu kayak kasihan kakeknya, terus harusnya apa tadi dimediasi ya. Mediasi. Dan ada juga tuh ada apa unsur-unsur ya tadi yang mau jelasin. Rumusan tindak pidana. Oh ya, perumusan. Kasus ini itu menurut saya sudah memenuhi rumusan tindak pidana menurut Simons. Yang pertama adalah perbuatan manusia. Kakek ini kan manusia ya, bukan hewan. Jadi memenuhi rumusan yang pertama. Yang kedua itu perbuatan manusia harus melawan hukum. Kan kakek itu melanggar undang-undang pasal berapa? Iya, pasal 362 KUHP. Ya, melanggar undang-undang itu berarti rumusan tindak pidana yang kedua juga terpenuhi. Yang ketiga adalah perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di undang-undang itu kan sudah diatur dan juga ada ancamannya. Jadi perbuatannya kakek siapa? Kakek Masir ini sudah memenuhi rumusan tindak pidana menurut Simon tersebut. Baik, di sini saya akan menyimpulkan kasus yang viral saat ini, yaitu kasus kakek yang menangkap burung di kawasan konservasi. Itu menunjukkan bahwa hukum pidana itu berperan penting dalam melindungi lingkungan hidup, dan juga itu sangat penting juga dalam kehidupan masyarakat, karena penegakan hukum pidana itu tetap harus dilakukan demi kepentingan umum walaupun pelaku berada dalam kondisi sosial yang memprihatinkan. Tapi saya juga ingin menyampaikan sebenarnya pemerintah itu juga sebenarnya harus melihat masyarakatnya yang kurang mampu, sekiranya itu nggak sampai mencuri gitu. Baru kalau sudah mencuri yang viral kayak gini itu baru diprihatinkan sama pemerintah. Mungkin cukup sekian dari bincang sore kita saat ini. Mohon maaf bila ada kata salah walaupun dan kurang dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.